Selamat pagi, Bapak, Guru, dan teman-teman lainnya yang sedang menyaksikan video kami dari kelompok 2. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan diberi kebahagiaan selalu. Perkenalkan, nama saya Nazwa Diayu yang akan bertugas untuk menyampaikan salam pembuka serta latar belakang dalam diskusi materi teori kesatria masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia. Selagi menyaksikan video pendek kami, saya, sekaligus ketujuh teman saya yang lain, akan ikut menjelaskan mengenai materi ini secara bergantian, jadi saya akan langsung masuk pada penjelasannya. Pada latar belakang teori kesatria muncul sebagai salah satu jawaban atas pertanyaan mengenai bagaimana agama dan kebudayaan Hindu-Buddha masuk dan berkembang di Indonesia. Ada beberapa teori lain yang mencoba menjawab pertanyaan tersebut, seperti teori arus balik, teori Brahmana, teori Vaishya, dan teori perdagangan. Teori-teori tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu teori aktif dan teori pasif. Teori aktif beranggapan bahwa orang-orang Nusantara yang berangkat ke India melalui jalur maritim, kemudian belajar agama Hindu-Buddha di sana. Setelah lulus dan kembali ke Nusantara, mereka menyebarkan ajaran yang telah didapatkan. Salah satu contoh jenis teori aktif dalam penyebaran agama Hindu-Buddha di Indonesia adalah teori arus balik. Sedangkan teori pasif berpendapat bahwa ada para pemuka dari India yang masuk ke Nusantara. Mereka inilah yang lantas menyebarkan ajaran Hindu-Buddha. Jenis teori pasif inilah yang kemudian memunculkan teori Brahmana, Ksatria, dan Vaishya. Teori Brahmana menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Brahmana atau pendeta. Teori ini menekankan peran kaum Brahmana dalam menyebarkan ajaran Hindu-Buddha melalui upacara-upacara ritual dan pengajaran kitab suci. Teori Vaishya mengemukakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta Vaishya atau pedagang. Teori ini menyoroti peran kaum Vaishya dalam melakukan perdagangan dengan orang-orang Nusantara, yang kemudian membawa pengaruh budaya dan agama mereka. Teori kesatria menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India dari kasta kesatria atau prajurit. Teori ini menempatkan kaum kesatria sebagai pemegang peran utama dalam melakukan penyebaran agama dan budaya Hindu-Buddha di Nusantara. Teori kesatria adalah teori masuknya ajaran agama dan kebudayaan Hindu-Buddha yang digagas oleh Cornelis Christian Berg atau C.C. Berg yang didukung oleh J.L. Mans dan Mukherjee. Sama halnya dengan manusia yang memiliki kasta kesatria, maka teori kesatria adalah sebuah teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia yang dibawa oleh golongan kesatria atau para perwira atau prajurit. Datangnya para perwira atau prajurit ke Nusantara atau Indonesia dikarenakan mereka mengalami kekalahan saat terjadi perang di India. Mereka yang datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mendapatkan tempat tinggal untuk bertahan hidup. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa datangnya para prajurit atau perwira merupakan pelarian mereka atas kekalahan yang diterimanya saat berperang. Para prajurit atau perwira yang mengalami kekalahan ketika berperang di India diperkirakan masuk ke Indonesia sekitar abad ke-4 sampai abad ke-5. Hal ini disebabkan karena berdasarkan beberapa catatan sejarah, kerajaan-kerajaan di India mulai mengalami perebutan kekuasaan, sehingga menyebabkan kehancuran terjadi sekitar abad ke-4 Masehi. Para prajurit atau perwira yang datang ke Nusantara atau Indonesia, pasti ada seseorang yang memimpin perjalanan itu. Para rombongan ini datang ke Indonesia melalui jalur laut atau jalur perdagangan Indonesia. Pemimpin mereka memiliki rasa tanggung jawab yang cukup besar terhadap keberlangsungan hidup mereka, sehingga pemimpin mereka membuat tempat tinggal berbentuk kerajaan-kerajaan. Pengalaman mereka ketika membuat kerajaan di India digunakan di Indonesia, dan kekalahan mereka dalam perang di India juga dijadikan pengalaman agar tidak mengalami kekalahan lagi di saat di Indonesia. Dikarenakan mereka datang dari India dan sudah lama tinggal di India, maka secara tidak langsung mereka membawa agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Kerajaan yang dibangun oleh pemimpin dari perwira atau prajurit dari India memiliki corak agama Hindu-Buddha. Oleh sebab itu, Nusantara atau yang disebut sekarang Indonesia mempunyai peninggalan-peninggalan bersejarah yang bercorak Hindu-Buddha, seperti prasasti-prasasti, candi, kerajaan, dan juga ada benda-benda bersejarah lainnya. Dalam teori ini,
Pemegang peran aktif dalam masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia merupakan para ksatria. Salah satu kumpulan cerita yang berasal dari Jawa periode klasik bercerita tentang seorang ksatria yang berasal dari seberang lautan datang ke Pulau Jawa untuk mendirikan suatu kerajaan atau merebut kedudukan tinggi di suatu kerajaan yang telah berdiri dengan menikahi seorang putri raja tersebut. Teori kesatria menurut Burke melalui analisisnya terhadap Panji Jawa, Burke beranggapan bahwa kesatria-kesatria yang berasal dari India itu memiliki saham yang besar yang diperoleh baik dengan cara merebut kekuasaan maupun dengan cara yang lebih halus dalam terbentuknya dinasti-dinasti yang ada di Pulau Jawa. Kemudian, para kesatria-kesatria itu mengawini putri-putri pribumi dari golongan terkemuka dan menghasilkan keturunan yang mengikuti sang ayah. Teori ksatria mengatakan bahwa proses kedatangan agama Hindu ke Indonesia dilangsungkan oleh para ksatria, yakni golongan bangsawan dan prajurit perang. Menurut teori ini, kedatangan para ksatria ke Indonesia disebabkan oleh persoalan politik yang terus berlangsung di India sehingga mengakibatkan beberapa pihak yang kalah, sehingga peperangan tersebut terdesak. Dan para ksatria yang kalah akhirnya mencari tempat lain sebagai pelarian. Salah satunya kabilah Indonesia. Ilmuwan yang mengusung teori ini adalah C.C. Berg dan Moerji. Moen sependapat dengan Berg mengenai teori ksatria. Hanya saja menghubungkan antara mulainya dinasti-dinasti kerajaan tertentu di Pulau Jawa, Sumatera, dan Malaka dengan peristiwa-peristiwa tertentu di India. Contohnya dinasti-dinasti kerajaan berkuasa di India membuat keturunan-keturunan dinasti tersebut menyingkir ke kepulauan Indonesia yang nantinya jadi nenek moyang dinasti-dinasti Hindu-Buddha di Indonesia. Kesimpulan, ksatria adalah seorang prajurit yang memiliki kode etik yang tinggi dan bertanggung jawab atas perlindungan dan keamanan masyarakat. Mereka memiliki keterampilan bela diri dan persenjataan yang kuat serta melindungi yang lemah dan tak berdaya. Ksatria juga diharapkan memiliki sifat seperti keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan pengorbanan diri. Mereka mengabdikan hidup mereka untuk melindungi rakyat dan mempertahankan nilai-nilai keadilan. Ksatria juga diharapkan memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang seni, sastra, dan filsafat sebagai penunjang kehidupan intelektual mereka. Kode kehormatan ksatria adalah penting dan mereka diharapkan untuk menghormati atasan serta melindungi yang lemah. Ksatria juga diharapkan untuk hidup dengan prinsip-prinsip moral yang tinggi dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran dan kebajikan. Ksatria bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kekuatan mental dan spiritual. Mereka seringkali menjadi pemimpin dan contoh yang baik bagi masyarakat. Meskipun konsep ksatria adalah berubah seiring berjalannya waktu, nilai-nilai kepahlawanan dan kesetiaan tetap relevan dalam masyarakat modern.